Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Jangan senggol Indonesia, Israel mikir 100 kali untuk bermasalah dengan Indonesia. Jangan salah gitu ya. Apalagi sekarang ini memang pengaruh Indonesia cukup besar di kancah internasional ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Di tengah perubahan dinamis yang menghiasi peta geopolitik global, hubungan antara Indonesia dan Israel telah menarik perhatian yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan sebuah kekuatan yang sedang tumbuh di Asia Tenggara, memegang peran penting dalam keseimbangan kekuasaan regional dan internasional. Kondisi ini, bersamaan dengan sikap tegas dan konsisten Indonesia dalam mendukung Palestina, telah menciptakan sebuah dinamika yang unik dalam hubungan internasional, yang menimbulkan pertanyaan menarik, mengapa Israel, sebuah negara dengan pengaruh politik dan militer yang signifikan di Timur Tengah, tampaknya memperhatikan dengan seksama gerak-gerik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Narasi ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis berbagai faktor yang mungkin menjawab pertanyaan tersebut, dengan melihat lebih dalam ke sejarah, diplomasi, ekonomi, dan pengaruh budaya kedua negara di panggung dunia. Pada awal abad ke-21, peta geopolitik global telah menyaksikan pergeseran signifikan yang mempengaruhi hubungan antar negara, termasuk hubungan antara Indonesia dan Israel. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota G20, memegang peran penting dalam keseimbangan kekuasaan di Asia Tenggara, dan menjadi pemain kunci dalam diplomasi internasional. Sejarah mencatat bahwa Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, sebuah kebijakan yang berakar pada solidaritas Indonesia dengan Palestina, dan dukungannya terhadap penyelesaian konflik Timur Tengah yang adil dan berkesinambungan. Indonesia telah lama menjadi pendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini tercermin dalam pernyataan-pernyataan resmi pemerintah dan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten, sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan-pertemuan internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam, atau OKI, dan Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia secara terbuka mengecam kebijakan ekspansionis Israel, dan mendukung resolusi-resolusi yang mengadvokasi hak-hak Palestina. Sebagai anggota aktif OKI dan PBB, Indonesia telah menggunakan platform ini untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Misalnya pada tahun 2018, Indonesia memainkan peran penting dalam menggalang dukungan bagi resolusi Majelis Umum PBB, yang mengecam pengakuan sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Resolusi ini, yang didukung oleh mayoritas anggota PBB, menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Dari sudut pandang Israel, sikap Indonesia ini tidak bisa diabaikan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi pengaruh yang besar baik di kawasan maupun di kancah global. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kebijakan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina memiliki dampak simbolis yang kuat, terutama dalam konteks solidaritas Islam global. Diplomasi merupakan alat penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara, dan Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam arena ini, khususnya berkaitan dengan dukungannya terhadap Palestina. Kita akan menggali bagaimana diplomasi dan solidaritas Indonesia berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan dan keadilan internasional, serta bagaimana ini berpengaruh terhadap persepsi dan kebijakan Israel. Indonesia telah menunjukkan diplomasi proaktif dalam mendukung Palestina di berbagai forum internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Ekstraordinari OKI di Jakarta, yang menghasilkan Deklarasi Jakarta mengenai Palestina dan Yerusalem. Deklarasi ini menegaskan kembali dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia secara konsisten mendukung resolusi PBB, yang menuntut Israel menghentikan kebijakan pemukimannya di wilayah Palestina. Dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2019, Indonesia bersama 156 negara lainnya, memberikan suara mendukung resolusi yang menuntut Israel, untuk menghentikan semua aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Solidaritas Indonesia dengan Palestina juga tercermin dalam kebijakan luar negerinya, yang mendorong kerja sama Selatan-Selatan.
Sebagai anggota pendiri Gerakan Non-Blok, Indonesia telah menggunakan platform ini untuk mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina, menekankan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi ketidakadilan. Tindakan diplomatik Indonesia ini tidak lepas dari perhatian Israel. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Israel memperhatikan sikap dan kebijakan Indonesia di kancah internasional. Dukungan Indonesia terhadap Palestina dan advokasinya dalam forum internasional, menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam diskusi mengenai konflik Israel-Palestina. Sekarang, akan mengeksplorasi bagaimana potensi ekonomi dan kemajuan militer Indonesia, berperan dalam membentuk persepsi dan kebijakan Israel terhadap negara kepulauan terbesar di dunia ini. Dengan ekonomi yang berkembang pesat, dan investasi yang meningkat dalam kapabilitas militernya, Indonesia telah menarik perhatian sebagai kekuatan regional yang signifikan. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Menurut data dari Bank Dunia, produk domestik bruto Indonesia mencapai 1.119 triliun dolar Amerika pada tahun 2021, menjadikannya ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, pasar domestik Indonesia yang besar dan beragam, menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Dalam dekade terakhir, Indonesia telah meningkatkan fokus pada pengembangan industri pertahanannya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan. Menurut laporan SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, pengeluaran militer Indonesia meningkat secara signifikan, mencapai 9,2 miliar dolar Amerika pada tahun 2020, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kapabilitas militer. Peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Indonesia ini, tidak hanya memperkuat posisi negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mempengaruhi bagaimana negara-negara lain, termasuk Israel, melihat dan menanggapi Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi dan militer yang terus meningkat, Indonesia dianggap sebagai kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan dalam kalkulasi strategis Israel. Indonesia juga aktif dalam mengimpor alutsista dari berbagai negara, termasuk dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk diversifikasi sumber alutsista, dan tidak bergantung pada satu blok kekuatan tertentu. Kerjasama militer ini, termasuk latihan bersama dan pertukaran informasi, menegaskan posisi strategis Indonesia dalam keamanan regional dan global. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi kekuatan Indonesia di kancah internasional itu memang tidak boleh diabaikan gitu ya. Sebab dengan segala potensinya gitu, dengan segala potensinya, kekuatannya sekarang itu memang jadi pusat perhatian gitu ya. Jadi banyak yang melihat gitu. Banyak negara yang melihat bagaimana pengaruh Indonesia semakin besar di dunia global gitu, apalagi yang ini gitu kan, memang selalu konsisten gitu dalam mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Baik itu Israel pun Indonesia memang tidak gentar gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.